Hatur nuhun Ibu dan Ibu Elis, mohon izin saya untuk berdialog dengan ibu-ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih sudah diperkenankan kembali untuk saya bersilaturahmi di sini, dan alhamdulillah terima kasih juga atas diperkenankannya kita sama-sama untuk berdiskusi, bercerita, berdialog tentang anak-anak kita. Gak apa-apa saya berdiri, Ibu. Yang di belakang nggak kelihatan ya. Dan ketika saya berdiri, saya cari bapak-bapak sebetulnya, Bu ya. Pertemuan pertama di pojok sana ada beberapa orang bapak, betul? Siapa yang sudah yang waktu semester ya? Parenting sebelumnya hadir di sini ada Ibu? Oh, hampir semua? Atau ada yang baru ketemu? Ada yang baru ketemu saya? Ibu kayaknya ragu-ragu, Bu. Ini orang yang sama atau bukan gitu ya? Ya Allah, Ibu ya, pagi-pagi jam 9 Ibu ya. Masya Allah ya. Dan mudah-mudahan nanti Allah memberikan kesempatan kepada para ayahanda untuk bisa hadir di agenda parenting anak-anaknya. Betul Ibu ya? Karena memang dunia pengasuhan, dunia pendampingan anak itu adalah dunia yang merupakan tanggung jawab berdua, sehingga mereka juga paham bahwa masa depan anak-anaknya, masa depan keluarganya itu sebagian besar ada di pundak para ayahandanya. Masih ingat Bu? Semester parenting yang lalu saya menyatakan begitu? Masih ingat? Saya menyatakan kepada mereka bahwa Bapak 85% tanggung jawab pendidikan anak-anak Anda ada di pundak Anda. Langsung bapak-bapak langsung ngelengkuh gitu ya Bu. Ya Allah, Ibu nggak ngelihat, saya yang ngelihat Bu. Ya, saya jelaskan sedikit bahwa di dalam Al-Quran dialog tentang tauhid, dialog tentang akidah, dialog tentang pendidikan, dialog tentang bagaimana membuka wawasan dan sebagainya. Itu adalah dialog antara ayah dan anaknya. Itu ayatnya hadir, Allah sampaikan itu sekitar 85%. Sisanya tinggal 15%. Dan itu tanggung jawab bagi dua lagi. 7% tanggung jawab kita. Sedikit kan Bu, ya kan? Wah, atau gitu rumahnya kudu hadir si bapak nah loh. Enggak juga ya. 7% sisanya adalah tanggung jawab berdua. Berarti nggak ada tanggung jawab Bu Guru ya Bu? Nggak ada. Bu Guru sekolah adalah kepanjangan tangan dari tanggung jawab kedua orang tua. Maka dari itu saya sangat-sangat mengajak orang tua di sini. Karena Bapak Ibu sekalian, ya saya nggak apa-apa panggil Bapak ya. Mudah-mudahan di lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka mendengar sapaan ini. Betul Bu? Iya. Di lubuk hati mereka bahwa gini, ketika sekolah guru adalah menjadi sosok, menjadi sebuah lembaga, organisasi yang sudah dipercaya oleh Bapak Ibu sekalian untuk menjadi kepanjangan tangan tanggung jawab pendidikan, untuk dimintai tolong dari sisi tanggung jawab pendidikan. Hayu Bu, bantu sekolah, bantu guru-guru. Saya berbicara sebagai seorang tua. Saya berbicara berperan sebagai ibu dari anak-anak saya. Jadi ketika Bapak dan Ibu menyekolahkan anak-anak Bapak Ibu ke lembaga pendidikan di sini, saya titip pesan.
tolong support sekolah, bantu sekolah, tanyakan kepada guru-gurunya, Pak, Bu, ada yang bisa kami bantu? Kalau nggak salah bulan depan teh ada agenda jalan-jalan sanes ya. So kira-kira dari orang tua harus support apa? Tolong dibantu. Jangan ada pemikiran, aku sudah bayar dong, ngapain juga aku ikut-ikutan, capek-capek, artos muhun, capek iya. Oh, jangan berpikir seperti itu. Mata saya kalau lebih besar kayaknya udah segini Bu ya melototnya. Jangan berpikir seperti itu. Bu, saya nggak dapat pesan apa-apa loh dari sekolah. Enggak, ini murni kata-kata saya. Murni, karena kenapa? Mohon leras pisan. Murni kata-kata saya. Kenapa? Karena begini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya berdiri di depan ibu-ibu semua bukan berarti saya sudah menjadi ibu yang hebat, ya, menjadi sosok yang panutan bagi kedua anak saya. Saya punya anak 2 orang, putri kedua-duanya, yang satu semester 4, yang satu alhamdulillah sedang menunggu panggilan kerja. Ya, panggilan kerja. Doakan Ibu, mudah-mudahan jodoh pekerjaan buat dia adalah jodoh yang terbaik buat dia dan kebahagiaan dunia dan akhiratnya bagi anak-anak kita semua. Oke, baik. Saya mah suka begitu, tadi lupa sampai mana? Bantu dong. Ya, karena begini. Pengalaman saya mendampingi anak-anak saya itu menjadi sebuah pengalaman bagi saya untuk belajar menjadi orang tua. Jadi ketika anak-anak saya bersekolah, ibu-ibu sekalian, baik TK, SD, SMP, SMA, bahkan kalau kuliah juga, itu kalau ibu mampu memanfaatkan kesempatan emas di masa perjalanan pendidikan formal mereka, sadarilah pada saat yang sama Allah sedang membuka kelas kehidupan bagi kita dalam mendampingi mereka. TK, SD, momen yang luar biasa indah sebetulnya untuk membangun interaksi antara ibu, bapak dengan sekolah. Ya. Ketika momen, kenapa? Karena sebetulnya dalam konsep tumbuh kembang anak 0 sampai 7 tahun 0 sampai 7 tahun sebetulnya 100% anak-anak itu harusnya dihandle oleh kita. Berapa persen Bu? 100%. Tapi Allah tahu ketidakmampuan kita, maka akhirnya kita bekerja sama. Nah, bahasanya begitu ya, bekerja sama dengan lembaga sekolah, lembaga pendidikan. Tolong ya, saya mah atuh masalah pendidikan anak-anak ini asa gelap. Ibu guru, bapak guru, saya titip anak-anak saya ya. Hayu, jangan cuma selesai sampai saya titip anak-anak saya selesai. Sok mangga. Sok Dede, tuh sama bu guru. Kalau lagi field trip, ibu-ibunya ikut, anaknya mendekat pada kita, betul? Mama, itu sama bu guru. Ada nggak yang kayak gitu Bu? Ada yang senyum-senyum, itu begitu. Pagi mau nyumput, tinggal itu orang. Gitu ya? Nggak apa-apa, karena memang sebetulnya usia 0 sampai 7 tahun, fitrah itu adalah sesuatu yang Allah tanamkan di dalam diri mereka, yang sudah Allah sematkan, yang menjadi bekal bagi sosok manusia untuk tumbuh berkembang. Fitrah 0 sampai 7 tahun, mereka itu fitrahnya itu sama Allah dikasih makhluk dekat ke kita, dekat ke orang tua, dekat ke ibunya. Jadi secara natural saja ketika anak-anak ketika anak-anak ingin mendekati gurunya, ketika anak-anak ingin mendekati kita, hayu nak sini deketin bunda.
Sini, kenapa ya? Parenting yang lalu kita ngebahas apa, masih ingat nggak? Nggak juga, nggak apa-apa ibu. Nggak apa-apa. Cek lagi di YouTube, kalau nggak salah ada ya. Ada ya, cek di YouTube apa coba tentang bahasa ibu kalau nggak salah. Betul tidak? Nggak juga, nggak apa-apa. Ya, jadi bahwa anak memiliki kedekatan, anak masih membutuhkan energi yang secara tidak sadar kita coba transfer ke anak-anak kita. Kalau kita paksakan anak-anak ibu di usia ini, jangan, bisa mandiri atuh. Masa gitu juga nggak berani? Sok atau mama di sini lihat, sok atau kamu di sana. Artinya secara tidak sadar kita mengurangi jatah energi yang kita transfer pada mereka secara sepihak, secara paksa. Kalau begitu terus sampai usia 7-10 tahun, 10 tahun maksimum. Ketika dia memang secara fitrahnya sudah harus berinteraksi dengan sosial yang jauh lebih luas, di luar dari keluarga intinya, bekal energinya nggak cukup. Karena tadi 0 sampai 7 tahun kita nggak kasih jatah itu secara optimal. Maka ketika dia sudah mau masuk SD, mulai kelas 4, bekal untuk dia eksis, bekal untuk dia percaya diri, bekal untuk dia duduk diam, bekal untuk dia aktif bermain dengan teman-temannya kurang. Apa yang terjadi biasanya kalau seperti itu? Siapa yang punya anak-anak SD di sini? Ya, apa yang terjadi? Kendala-kendala apa yang terjadi biasanya di anak SD? Kadang-kadang masih malas sekolah, betul? Kadang-kadang masih cengeng, seolah-olah, betul? Kadang-kadang masih apa lagi bu? Kalau anak-anak SD yang ibu coba temukan, biasanya apa? Masya Allah, sulit dicari, berarti luar biasa anak-anak ibu ya. Yalah, tapi kalau ingat mah gitu ya. Masya Allah ya. Artinya begitu. Maka ibu-ibu sekalian, 0 sampai 7 tahun adalah momen kita kasih sebanyak-banyaknya energi positif, energi iman, energi kasih sayang, energi apa lagi bu? Energi keamanan, energi kenyamanan dan sebagainya. 0 sampai 7 tahun. Keamanan apa? Jatuh. Sini sama bunda. Sini mana ya Allah, anak bunda jatuh ya. Biasanya gimana kalau ibu-ibu? Ningal. Baru gitu tinggal kira papa, tinggal ini. Seolah-olah kita memotivasi dia untuk kuat dan tangguh, betul? Pada sebetulnya di masa itu momen kita memeluk dia itu kasih energi set supaya energinya nanti kepake. Ketika di fase usia berikutnya dia jatuh, kita nggak ada di sisinya, energi itu masih kerasa. Energi pelukan kita, energi kasih sayang kita tuh masih kerasa. Bisa difahami ibu? Ya, maka dari itu hayu 0 sampai 7 tahun kita akan tengok kira-kira bentuk pendampingan seperti apa yang harus kita lakukan. Siap ibu? Oke, siap? Baik, sekarang duduk yang nyaman. Disuruh nyoret dari wayang. Enggak, mual. Coret-coret udah kan ya di parenting yang lalu. Bikin duduk dengan posisi yang paling nyaman. Pada emoh, pada sila, pada sandaran. Enggak. Sandaran jika memungkinkan. Kalau tidak ada sandaran di belakang, jangan maksa. Punten ya bu. Enggak usah. Sudah, posisi yang enak, posisi yang nyaman, posisi yang membuat badan menjadi lebih rileks. Siap bu? Ikuti kata-kata saya dalam hati, ya. Baik, siap ya? Tarik nafas melalui hidung, keluarkan melalui mulut secara pelan, panjang, lembut, halus.
Kemudian yang berikutnya tarik nafas sambil memejamkan mata. Tarik nafas secara dalam dari hidung, keluar dari mulut, panjang, nyaman, lembut. Sekali lagi, tarik nafas secara dalam, keluarkan dengan cara yang sama. Setelah itu, bernafas dengan normal. Mau dari mulut mengeluarkannya, mau dari hidung, tapi tetap dengan menutup mata, jika memungkinkan. Kenali, dengarkan proses bernafas ibu-ibu. Tarikan nafasnya, rasakan. Hembusan nafasnya, rasakan. Ketika mengeluarkan hembusan nafas, badan rileks. Bahu turunkan ke bawah sesuai gravitasi. Silahkan menikmati proses bernafas Anda. Baik, dengarkan saya suara saya ya, dengarkan saja suara saya. Ya Allah, bantu aku hari ini untuk bisa menikmati jamuan ilmu, dan jadikanlah aku menjadi sosok ibu yang mampu menjadi murid yang terbaik bagimu, sehingga sekolah kehidupanku hari ini bisa aku jalankan dengan baik. Wahai diriku, hayu kita tekadkan di dalam diri ini untuk menjadi sosok ibu yang jauh lebih baik. Wahai semesta, dukung aku ya. Ya Allah, dengan izin, ridho dan kehendak-Mu, kabulkanlah. Tarik nafas secara dalam dari hidung, keluarkan melalui mulut secara panjang. Tarik nafas secara dalam dari hidung, keluarkan halus, lebih panjang. Sekali lagi, tarik nafas, keluarkan dan buka mata Anda. Nafas yang setiap detik kita lakukan, seringkali kita lupa dan tidak sadar bahwa kita sedang bernafas. Memahami nafas kita, menikmati nafas kita, menyadari nafas kita, itu membantu kita untuk mampu mengelola emosi kita. Permasalahan terbesar dari seorang ibu dalam dunia pengasuhan apa? Mengendalikan emosi, betul? Betul ya, mengendalikan emosi. Dan salah satu langkah awal banget ibu-ibu agar kita mampu mengendalikan emosi adalah, saya kasih PR ya. Saya mah senang ngasih PR ibu ya, dulu juga saya ngasih PR, tapi nggak tahu dikerjain apa enggak. La haula wala quwata illa billah. PR-nya adalah luangkan waktu setiap hari 3-5 menit saja untuk melakukan hal yang tadi ibu-ibu praktekkan. Waktunya terserah, mangga, lakukan saja. Ya, bisa nggak bu? 3 menit. Kalau ibu merasa aduh pengen diterusin, boleh senyamannya dan sememungkinkannya. Ketika lagi tarik nafas, mama cicing hela cicing, diam ya sememungkinkannya.
Kalau saya kan anak-anak saya udah besar Bu, saya selalu bilang, biasa ya Bunda mau, kalau saya menyebutnya self healing, Bunda mau self healing, ya udah tahu gitu. Mereka sudah tahu Bunda jam segini lagi self healing. Jadi kadang-kadang buka film, lupa apa gitu biasanya ya. Ya silakan, karena itu jadi bagaimana kita bisa peka terhadap nafas kita. Itulah yang menjadi langkah awal kita untuk mengenal emosi kita. Dan kalau sudah mengenal emosi kita, kita akan mampu untuk bersapaan dengan emosi kita. Sehingga nanti goalnya apa? Kita mampu mengendalikan emosi kita. Bagaimana caranya? Itu tema yang lain karena panjang ya. Kita lanjut ke sini ya Bu. Baik. Ini sudah disampaikan tadi bahwa anak itu terkait fitrah dan fitrah itu berbicara kadar itu bicara ini. Ibu harus sudah membayangkan anak-anak ibu yang masih di bawah 7 tahun bahwa kelak atau bahkan saat ini, bahkan ketika mereka masih dalam kandungan kita, mereka memiliki misi, tugas penting yang luar biasa yang sudah Allah sematkan di dalam mereka. Tugas kita adalah menemukan misi itu apa. Tugas mereka apa di bumi ini? Tugas mereka apa di lingkungan sekitarnya? Tugas mereka apa bagi bangsa dan negara ini? Tugas mereka apa bagi agamanya? Itu Bu. Jadi mereka begitu sangat spesial sehingga Allah percayakan kepada anak-anak kita untuk memegang misi itu. Ibu harus menganggap anak kita seperti itu. Sehingga di spesialnya dia itu masuk ke dalam hati kita dan akhirnya kita akan memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Kalau bahasa lainnya apa coba Bu? Anak adalah titipan Allah, kan begitu ya? Anak adalah titipan Allah, tapi saya kemas kalimatnya menjadi seperti itu. Baik Bu, lanjut. Ya, bibirnya sudah Allah belikan. Nah, kalau di Quran surat 17 ayat 84, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul kullu ya'malu 'ala syakilah farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Kita akan tengok tiap-tiap orang beramal, melakukan sesuatu, berperilaku, do something menurut syakilahnya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi tugas kita apa Bu? Menemukan syakilahnya, itu keunikan. Bahasa sederhananya saya adalah keunikannya dia. Kalau sudah ditemukan keunikannya, lalu kita cari ininya, jalannya, haunya. Keunikan anak saya apa ya? Kapan kita akhirnya menemukan keunikan anak-anak kita? Selama kita memberikan begitu beragam aktivitas pada anak-anak kita, dari mulai usia 5 tahun kurang lebih sampai usia 10 tahun, maksimum 14 tahun, insya Allah mereka akan menemukan keunikan diri dia. Apa Bu? Jadinya untuk menemukan keunikan mereka, Ibu, aku bertanya. Kan aku lagi sibuk nyatat Bunda Maya. Oke, siap ya. Apa tadi? Berikan beragam aktivitas kepada anak-anak kita. Beragam. Jadi emang sekolah nggak cukup? Nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Karena ketika kita memberikan 100% hanya kepada sekolah, insya Allah pengalaman asam garam kehidupan mereka kurang gigit.
Saya ingin menyampaikan pada ibu-ibu semua bahwa asam garam kehidupan selarasnya diberikan ketika usia startnya 7 tahun. Ketika dia jarambah, ketika dia ulin, ketika dia ngabola, ya, itu sedang mengaktifkan seluruh alat indera dia, melihat, mendengar, melakukan, merasakan, semuanya aktif. Dan ketika sudah aktif, sebagai saluran masuknya informasi dari aktivitas beragam mereka, simpen nih sama mereka, langsung disimpan di otaknya. Ya, ketika di sini begitu banyak memori file tentang aktivitas-aktivitas yang beragam, ketika dia sudah besar, dia menemukan hambatan, ujian kehidupan dan sebagainya, solusinya banyak di sini. Ramuan-ramuannya tinggal digerus. Kalau lotek teh apa, kalau karedok teh apa, kalau apalagi mau bala-bala teh kieu, kalau misalnya bakwan berarti ditambah udang, lalalala, di sini banyak. Sehingga titik keputusasaan itu jauh dalam pemikiran mereka. Bisa difahami ibu-ibu? Bekalnya layaknya ibu mau masak, buka kulkas kan? Kulkasnya penuh apa enggak? Enggak. Ibu mau curhat ih. Ibu mah ya begitu dah. Kalau isinya sedikit, pusing gak Bu? Hari ini mau apa ya menunya gitu kan? Tapi kalau isinya penuh, wah ada ini, oh si AA mau datang dari pesantren, masak ini aja dia suka ini. Oh si Dede dia tuh lagi anget, mending ini aja. Oh banyak, betul tidak? Tapi kalau kosong, tutup deh, putus asa. Betul tidak? Nah, anak-anak di dalam otaknya juga seperti itu. Bisa difahami ya? Jadi PR-nya dua. Yang satu tadi tarikan nafas, yang kedua hari Sabtu Minggu ayahnya. Kalau ayahnya mau, sama ayahnya nggak bolang. Ayah nggak bolang ya, budak. Kata Bu Maya pinjam nama saya ya. Bu Maya teh saha tinggali di YouTube, walau nih gaya ya Allah. Sip. Kemudian ini juga saya pernah share juga ini kalau nggak salah. Nggak apa-apa saya ulangi lagi yang sudah ya. Ini adalah lingkaran fitrah dari anak-anak kita ya. Oleh Ustadz Hari Santosa, seorang pemikir, seorang ulama di zaman sekarang ya. Beliau membagi secara besarnya menjadi 8. Menjadi 8. Satu, ada fitrah iman, fitrah fisik, fitrah belajar dan bernalar. Biasanya gimana fokusnya di dia. Fitrah seksualitas dan cinta, individualitas dan sosialitas, perkembangan, bakat dan kepemimpinan, estetika dan bahasa. Yang sudah saya angkat lebih detail waktu parenting sebelumnya ini. Tentang bahasa ibu, bekalnya di situ. Lalu hari ini apa? Hari ini tidak ada yang spesial saya bahas secara keseluruhan, tapi secara global saja. Anak ibu ada di fitrah yang mana? Ninggalin sanes ke abdi Bu. Hadir. Iya. Anak-anak ibu ada di fitrah yang mana? Lihatnya dari usia kan? Ada di sini. Fitrah apa Bu? Keimanan. Ada lagi di angka 7 tadi mana lagi Bu? Ke-6. Estetika dan bahasa. Makanya dulu saya bilang sering baca buku cerita, bikin ekspresi yang rada lebay dari ibu. Pada suatu hari ada bikin ekspresi lebay, ya, banyak ngobrol rasa dengan anak-anak. Nah, ibu lagi sedih, ibu lagi senang. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih siapa yang ngasih bunga buat ibu.
Lebay. Ya, tugas ibu tak. Ayo, semangat, ces dulu. Ayo belum. Ya, capek bu. Memang langsung lapar. Pokoknya mah yang ngopi ya, bala-bala. Kan butuh energi ya. Apalagi lagi banyak masalah di rumah. Ketemu namanya. Ya Allah ya. Ya itu anak-anak memang begitu. Jadi fase tumbuh kembang di usia 0 sampai 7 tahun apa? Kemudian ini iman, fitrah iman itu bicara bagaimana bicara iman masalah, kalau bahasa keren bahasa Inggris namanya knowledge, yes. Bahasa ilmunya, transfer ilmunya, oke, silahkan ke sekolah. Bacaannya, gerakan sholat serahkan, oke, jangan dites lagi di rumah, gak usah. Tadi di sekolah apa? Oh di sekolah ini gerakan sholat kumaha acing dengan mama pengen 0 sampai 7 tahun jangan sering ada ujian-ujian seperti itu. Percaya ya, semua masuk ke sini. Karena apa? Mereka belum punya dosa kayak kita. Kita banyak dosa, banyak pohon, ya punten, hilap, betul? Kenapa seperti itu ya? Karena dosanya numpuk. Anak-anak tuh belum ada dosa, jadi jelep tuh masuk bu. Percayalah, itu udah jaminan Allah. Jadi jangan sering dites ya bu, janji 2 tambah 2 dede nanti dikasih 2 tambah 2. Ini ada permen di sini ya. Nggak usah. Jadi tadi masalah knowledge, gerakan sholat itu kasihin ke sekolah, jangan pernah dites di rumah, kasihin sekolah. Terus tugas kita apa? Tadi kan harus kerjasama ya. Tugas kita bicara iman. Kalau tugas sekolah bicara Islam, beda rukun iman sama rukun Islam, bisa kan ya? Ya, masih ingat kan? Jangan nunduk. Saya mau tes nih. Ya. Bicara Islam kasih ke sekolah. Bicara iman, urusan saya. Enggak, silakan ya. Bicara iman, bicara itu urusan kita. Apa tugas kita? Bikin mereka takjub terhadap Allah, Rasulullah, dan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Paham bu? Apa? Tuh kan Bu Maya juga ngetes aku cina gitu ya. Iya ada ibu-ibu bukan 0 sampai 7 tahun tuh ya. Bikin wow. Makanya tadi ekspresi juga diperlukan. Masya Allah, ada lihat. Pura-pura acting. Bunda mah baru tahu ada daun warnanya kuning. Bunda mah tahunya warna hijau aja. Kan kita mah nggak mungkin ya. Acting aja bu. Acting lah. Kita lihat. Masya Allah, ya Allah. Kalau kita kan lafaz-lafaz itu tuh kan munculnya ketika emosi, pakai H emosi, ya kan? Astagfirullahaladzim. Ya Allah karim. Dede innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya gitu ya. Tapi munculkan juga dong lebih banyak bahkan lafaz-lafaz seperti itu dikala happy, ya kan? Dikala bahagia. Sehingga apa? Penilaian mereka terhadap agama kita tidak buruk. Betul tidak? Ketika kesolehan tanda kutip ya, kesolehan kita kalau dari lafaz-lafaz tadi muncul ketika mereka sedang dimarahin, wajar nggak ketika udah gede malas sholat, betul? Malas ngaji, malas pakai tiung, dan nggak suka aja sama yang namanya Islam. Apa sih? Riweuh. Saya tahu Islam dari marahnya mama. Saya tahunya Islam dari hukumannya mama. Hafalan tambah. Kamu bangunnya kesiangan, hukumannya apa? Disuruh ngapalin Al-Quran. Salah tuh, bukan begitu. Ya. Oke. Ini baru halaman kesekian bu ya. Ya Allah, saya mau suka begitu teh bu. Siap. Apalagi? Nanti bu ya 7 sampai 12 tahun itu kita belajar dan berdengar. Itu juga bicara itu juga seru banget. Fitrah individualitas, fitrah berbicara aku,
raja. Kata Ali bin Abi Thalib, 0 sampai 7 tahun anak adalah raja, 7 sampai 14 anak adalah tawanan tanda kutip ya. 14 sampai 21 anak adalah sahabat, teman, partner, mitra dan sebagainya. Jadi usia anak ibu yang saat ini menjelang 7 tahun itu adalah sebuah transisi dari mereka raja menjadi tawanan. Salah satu poin tentang konsep raja bagi anak-anak adalah egonya tuntaskan, akunya nggak mau, itu punya aku, itu mainan, aku tuntaskan tuh apa? Keluarkan, fasilitasi agar emosinya keluar. Karena secara fitrah emosi itu memang harus keluar. Ketika emosi itu ditahan di usia 0 sampai 7 tahun atau 0 sampai 6 tahun, insya Allah akan keluar entah di usia berapa. Anak tantrum usia 6 tahun, 5 tahun masih lucu. Kalau anak tantrum usia SMP, bagaimana Ibu? Bahkan tantrum usia kita, ada nggak? Mak-mak ada. Betul ya Bu? Ini mau membicarakan diri kita ya Bu ya? Kamu tidak ngerti? Bunda ngomong dari tadi, kamu tidak dengar atau apa? Di mana otak kamu? Nah itu tantrum ala kita. Ya, betul. Nah, kenapa? Karena waktu kecil kita tidak mengeluarkan emosi kita secara tuntas 0 sampai 7 tahun. Kenapa? Ego, aku, ya, bekal keakuan itu adalah bekal mereka untuk ini Bu. Nah, urusan anak antara aku dengan sosialitas dia. Hubungannya adalah begini. Begitu banyak zaman sekarang anak-anak yang sangat mudah untuk dipengaruhi oleh pihak luar. Apalagi dunia medsos dan sebagainya yang begitu mudah mereka simak setiap hari hanya dengan jempol. Begitu terbukanya pintu hatinya, pintu pikirannya dari sapaan-sapaan indah di dunia medsos. Sapaan-sapaan pemikiran, sapaan-sapaan tontonan, macam-macam. Ya, ego, individualitas itu bicara kunci, bicara bikin pagar dalam diri anak-anak kita. Ya, fitrah belajar dan bernalar itu bicara kapan aku tutup pagar hatiku, kapan aku tutup pagar pikiranku, dan bahkan kapan aku kunci dia mikir. Ya, jadi individualitas aku itu adalah rem dia atau bahasa lain pagar dia untuk menolak hal-hal yang bagi dia itu nggak bagus, toksit, no, enggak, aku nggak suka, maaf ya, aku nggak ikutan. Betapa banyak anak-anak zaman sekarang yang sulit, takut untuk berkata tidak. Salah satunya, Mbak enak, itu teman aku Bun. Kalau aku nggak bisanya bilang, aku nggak ditemenin, aku nggak punya teman. Salah satu nih kalau mereka udah gede nih, ya kan? Aku nggak punya teman. Salah satu clue bahwa kita sebagai orang tua belum berhasil menjadi teman anak-anak kita. Bisa dipahami? Anak-anak kita sudah punya pacar juga artinya mereka membutuhkan suplai asupan kasih sayang dari orang lain karena bekal dari kita nggak cukup. Akhirnya cari deh kasih sayang atau keran kasih sayang dari temannya, dari pacarnya dan sebagainya. Ya, oke, kurang lebih seperti itu. Keakuan bicara prinsip hidup, keakuan bicara memilah mana yang baik buat aku aja. Nih sosialitasnya, ya Bu. Tidak ada istilah lebih dini lebih baik, namun sesuai fasenya itu lebih baik. Ibu, PR yang berikutnya, kayaknya mas saya nggak akan diundang lagi nih, banyak PR pisan ya, parenting kita teh ya. PR berikutnya
berikutnya adalah ibu coba pelajari di internet banyak apa fase-fase anak-anak ibu. Seringkali orang tua itu memfasilitasi bahkan menstimulus atau merangsang anak-anak kita yang harusnya ditumbuh suburkannya di usia 10 misalnya, tapi sudah mulai ditumbuhkan di usia 6. Apa itu? Kalau bicara itu juga jauh akan lebih panjang nanti. Tapi silakan nanti ibu pelajari. Nanti saya kasih clue-cluenya di sini, ya. Saya kasih clue-cluenya di sini. Nah, 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 7 tahun. 0 sampai 2 tahun, ibu ini bicara kelekatan. Maka 0 sampai 2 tahun, baik anak laki maupun anak perempuan, itu dekatnya ke ibu. Karena proses menyusui memfasilitasi itu. Siapa yang masih memiliki anak di bawah 2 tahun? Ada? Masih ada? Silahkan menikmati proses kelekatan. Salah satunya adalah ketika menyusui, mata fokus ke anak-anak ibu. Jangan pegang handphone, jangan melakukan hal-hal yang lain, gak usah multitasking. Duduk yang nyaman, tarikan nafas seperti tadi, rileks, tatap mata anak ibu sambil menyusui mereka, ya? Oke, itu lakukan itu. Karena yang sedang ditransfer bukan sekedar ASI, tapi yang sedang ditransfer adalah energi positif diri kita. Keimanan tadi sudah dibahas sedikit, fitrah gender, aku laki-laki, aku perempuan juga sudah mulai dibayangkan dari siapa? Dari sosok kedua orang tuanya. Makanya ayah Raja Tega, ibu Ratu Pelipur Lara. Peran ayah bunda juga harus dimunculkan, dikuatkan. Bahasa ibu, masih ingat? Bahasa ibu adalah bahasa kita sebagai orang tua yang fasih kita gunakan sehingga kita mampu secara lancar menyampaikan pesan dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Ketika kita belum mampu menyampaikan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan, yuk belajar berbahasa. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Sunda, terserah. Tapi ketika mampu, ciri-cirinya apa ketika kita mampu menyampaikan? Kalau berdoa tuh enak dengan Allah, kalau curhat tuh enak dengan Allah. Ya Allah, tadi tanya aku ketemu sahabat aku yang waktu dulu ini sebetulnya masih nyesek, masih keinget lagi sakit hatiku sama dia, cerita curhat. Kalau enak, bahasa ibu kita udah bagus, ya. Kalau belum, asahlah itu sambil kita berdialog dengan anak dan bantu mereka juga untuk mampu menyampaikan apa yang dirasakan dan apa yang dia pikirkan. Ketika bahasa mereka masih terbatas, maka apa bahasa yang coba kita fasilitasi bagi anak-anak ibu? Bahasa emosi. Biarkan dia menangis ketika dia kecewa, biarkan dia tertawa terbahak-bahak sampai loncat-loncat ketika dia bahagia, biarkan dia mukul kita ketika dia marah. Nggak apa-apa. Yang penting pasti ada kekhawatiran nih. Alah kumaha atuh kayak poin itu seageng pilih kekerasan, betul? Yang penting orang-orang dewasa di sekeliling anak-anak kita, orang-orang dewasa terdekatnya itu beradab dengan baik. Cukup, nggak usah ngajarin dia untuk bertutur kata santun, karena dia menyimak sekolah kehidupannya dari figur siapa? Kita dan orang-orang dewasa ya di sekeliling yang terdekat. Jadi ketika kita mendampingi anak-anak kita juga terus berproses untuk melayakkan diri kita menjadi seorang ibu. Betul Bu? Siap? Insya Allah. Shinnya jadi gunah gini padahal nggak ada ya gunah di huruf shin. Ya, siap. Sosok ayah dan ibu atau peran ayah ibu yang lengkap. Peran kalau ayahnya nggak ada, ayahnya jauh kerjanya, cari sosok kakek, emak, uak dan sebagainya.
bikin agenda jalan bareng sebulan sekali, sebulan 2 kali cukup. Kalau peran ayah mah nggak harus setiap hari dah, ya. Tidak ada responsibel, tidak ada tanggung jawab, tidak ada dosa dan sebagainya. Ingat itu ya, tolong ya. Jadi ketika anak-anak kita, makanya ada ulama yang menyatakan bahwa ketika mengenalkan Islam, mengenalkan iman di usia 0 sampai 7 tahun, jangan dulu mengenalkan atau mempromosikan tentang neraka, dajjal, apalagi bu, kiamat, disingsiran kurang, dosa, dikuluk di neraka. Jangan, karena berbicara fitrah iman itu berbicara tentang cinta, tentang rasa. Nanti aja mereka mau ngerti, tahu lah. Nanti aja itu diceritain, ya. Oke. Lanjut bu. Saya sampai jam berapa nih? Masih ada berapa? Masih bunda. Siap. Paling setengah 11. 7. Tanya jawab setengah 11. Ini balik yang pertama. Jadi nanti ibu berbicara tentang belajar nanti SD. Berbicara tentang keinginan untuk semangat belajar nanti SD. Ya. Ayah dekatkan dengan anak laki-laki. Anak laki-laki ibu di usia SD nanti dekatkan dengan ayah. Aktivitasnya lebih banyak dengan ayah. Kalau anak perempuan dengan ibu, agar dia paham gendernya. Betul? Sekarang mulai semarak LGBT ya bu. LGBT 4. Tapi sekarang spektrumnya atau gradasinya udah hampir 11. LGBT, saking transgender dan saking banyaknya, bioseksual dan sebagainya. Nah, ayah dan sebagainya, ya. Oke, nah ini belajar nanti ya usia 7 sampai 11 tahun. Nah, Ini nih. anak berada pada masa di mana ibu imajinasi dan abstraksi berada pada puncaknya. Alam bawah sadar terbuka lebar, gambaran-gambaran tentang Allah, tentang Rasul, kebaikan-kebaikan ciptaan Allah. Nih bu, saya terakhir, mudah dibangkitkan di usia ini. Atuh. Sok ibu cari di Google bagaimana tentang Allah, bagaimana tentang ciptaannya, cari buku-buku ceritakan tentang itu. Gak usah murni dari kepala kita, dan kita juga atuh dan masalah agama teh meni saeutiknya bakal teh baca aja. Insya Allah tiba-tiba seekor singa datang ke perkampungan itu dan sebutkan nama-nama Allah di situ, kemudian bikin sebuah kesimpulan bahwa betapa Allah maha hebat, bisa ciptain semut, tapi juga bisa ciptain gajah. Semut juga punya mata yang kecil, gajah punya mata juga kecil, gak ya deh? Coba kita lihat. Dan ibu tidak harus jadi kamus jawaban buat anak. Jangan merasa sungkan untuk bilang, nah, Bunda juga nggak tahu itu teh, nak. Sebentar, mending cari di mana ya? Ada nggak ya di buku? Kalau bisa nanti temenin Bunda ya. Bunda mau nanya sama Bu Guru, misalnya. Aku juga harus tahu jawabannya, kata Bu Guru teh. Gak apa-apa. Oh sebentar, kita cari di perpustakaan yuk. Nah kayak gitu bu. Jadi kita mengenalkan proses. Ini di jajanan. Iya, proses bagaimana mencari kebenaran. Jangan disuapin. Kalaupun kita udah tahu jawabannya, sekali-sekali pura-pura aja kayak tanya. Ya, sekali-kali. Karena yang kita kenalkan adalah proses pencariannya. Oke bu. Nih, menciptakan atmosfer kesolehan di rumah. Tadi yang saya bilang bahwa menciptakan atmosfer kesolehan ini dengan cara apa? Kita orang-orang dewasa di sekeliling mereka, di sekeliling yang lingkungan terdekat itu menjadi manusia dewasa yang beradab. Dipahami?
Assalamualaikum. Dia nurut tuh nggak apa-apa, dia lagi nembak bundanya menyebutkan Assalamualaikum Bapak, punten. Kamu ada kesopanan kita, ya kan? Kemudian sapaan-sapaan kita yang begitu beradab dia simak dong. Gak usah bilang nanti kalau gue sama RT ya bilang ketok dulu terus bilang Assalamualaikum. Apa dulu? Gimana? Ketok dulu terus gak usah. Kanan dulu gak apa, dia simak bundanya sepertinya. Ya, itu yang namanya atmosfer kesolehan. Mencintai agamanya dulu, Bu, baru mempelajari agamanya. Tadi erat hubungannya antara Islam dan iman tadi. Tugas ini sekolah lah, boleh bagi-bagi tugas ini maaf hak kita untuk mengenalkan cinta mereka, cinta kita kepada Allah. Ya, Insya Allah, Allahu Akbar. Kalau habis sholat, Assalamualaikum, Alhamdulillah. Ya Allah, sini Dedek, peluk di sini. Insya Allah, Allah lihat ini anak aku. Masya Allah, anak yang soleh. Terima kasih ya Allah telah menghadirkan dia bagiku. Ya Allah, peluk anaknya habis sholat. Assalamualaikum. Teteh, kata mama juga kalau mama sholat jaga adek. Kumaha iya teh, ya Allah Gusti. Ini masih di atas sajadah panjang, masih pakai mukena. Itu teh dua perangkat sakral dalam dunia Islam bagi kita. Dedek, atuh lagu mama lagi sholat main di luar, jangan dia Allah Robi Dedek. Berapa kali masih pakai mukena dong. Jadi tadi gambaran tentang Islam bagi dia. Nah, katanya udah gede sholat, Dede sholat. Udah, padahal mah belum. Ya iya, itu dari awal juga yang dilihat setelah sholat mamanya marah-marah. Ya aku mah nggak mau jadi anak marah-marah kayak mama ya. Ngapain? Itu kan tidak. Nah, jadi duta Islam yang baik bagi anak-anak kita. Ya Bu ya? Keteladanan ini juga sudah mimik wajahnya. Penguatan moral yang tadi saya juga bahas. Sikap orang tua kepada anggota keluarga, kepada tetangga dan sebagainya. Jadi Bu, nanti suatu saat jika Allah mempertemukan kita kembali, saya juga ingin berbagi tentang bagaimana rumah itu menjadi sekolah kehidupan mereka. Apa yang bisa dimunculkan di teras depan dalam sekolah kehidupan anak-anak kita. Apa yang bisa hidupkan menjadi mata pelajaran di ruang tamu, di ruang makan yang akan kita bangun tentang apa sekolah kehidupan mereka, di kamar, dapur, kamar mandi, bahkan kira-kira apa ya sekolah kehidupan yang bisa dibangun dari situ. Mudah-mudahan nanti Allah kasih kita kesempatan untuk bisa membahas tentang itu ya, seru juga soalnya. Oke. Ini Bu. Setiap anak terlahir dalam keadaan terinstal potensi ini. Setiap kita pernah bersaksi bahwa nih Bu, anak bayi bahkan masuk ke level balita sedikit, itu di dalam cara berpikir dia dan dalam pemaknaannya dia, kita adalah Tuhan mereka. Nah, bisa? Ya. Kenapa? Mereka berpikir bahwa orang tuanya adalah Tuhan mereka, ngasih makan, ngerawat, memandikan, menyembuhkan, mengasihi, dan sebagainya. Sehingga, kata guru saya, bagaimana dia memandang Rabb ketika dia sudah dewasa, bagaimana dia memandang Allah yang maha besar ketika dia sudah dewasa, itu juga tergantung bagaimana penyikapan kita, perilaku kita terhadap anak-anak kita. Kalau perilaku kita terhadap anak-anak kita di usia itu yang tadi, bahwa kita tanda kutip dianggapnya sebagai Tuhan mereka, itu buruk, ya sudah. Konsep dia tentang Tuhan itu menjadi buruk. Kalau baik, insya Allah jalan menjadi jauh lebih mudah. Atau gimana? Atau udah terlambat? Tidak ada kata terlambat, karena kita mempunyai senjata, mempunyai pertolongan Allah
minta sama Allah, ya Rob, jangan lupa taubatan dulu, ya Allah maafkan aku, ampuni aku nggak kuasa untuk membalikan waktu lagi ke belakang, dimensi waktu dalam genggamanmu, ya Rob, perbaiki masa lalu kami, perbaiki perilakuku yang buruk terhadap anak-anak kami di masa lalu, serahkan pada Allah, tawakkaltu Allah. Enaknya jadi muslim segitu, ya? Oke Bu. Nah, gambaran secara umum tentang bagaimana peran kita sebagai bunda, ibu, umi, dan gambaran ayahnya. Foto bu kasih ke ayah aja. Ayah iya tidak bunda mayat kieu. Sok atuh bu ceritain pohon makanya ayah ikut aku itu ya, jadi itu ya kita tidak lagi bisa jelasin tanya ya itu tidak terlatih aja ya. Oke, mau mana dulu bu yang dibahas, ibu atau ayah? Bisa di dalam kelas. Ibu gimana namanya? Pelaksana harian, ibu pelaksana harian. Ibu adalah guru, bapaknya penanggung jawab itu kepala sekolah. Ya, jadi eksekusi praktekna kumaha di rumah itu handle sama kita. Tapi petunjuk, panduan, hasil musyawarah, kalau di sekolah mah ada apa raker ya, itu bareng sama ayahnya. Apa yang harus dilakukan ketika di dalam pelaksanaan yang menemukan berbagai macam kendala. Ayah konsultan pendidikan cerita ayah Abi tadi bundanya agak bingung ngadepin si kakak gimana ya, cerita minta bantuan dia. Kenapa? Karena dia jauh lebih clear untuk mencari solusi karena nggak lihat kejadiannya. Si kakak teh udah hampir seminggu ini teh meni susah mandi, ayahnya udah berangkat kerja misalnya, nggak lihat tuh proses perangnya itu. Ya Allah, mau berangkat sekolah susah, manyun terus. Menurut ayah harus gimana ya bunda teh? Konsultan kan gak harus tiap hari ada di sekolah, dipanggil kalau dibutuhkan saja, betul tidak? Lebih clear, lebih sehat cara berpikirnya karena tidak melihat dan mengalami kejadian. Ayah bilang, keren kan? Ayah teh konsultan pendidikan kata Bu Maya. Keren gitu kan? Angkat. Katanya begini, keren kan? Ayah teh penegak profesionalisme kata Bu Maya. Wah, ini hese ngomong dia profesionalisme. Katanya karena bunda membaperan kata Bu Maya teh. Makanya untuk menghilangkan kebaperan, ayah support bunda. Ayah teh di belakang bunda. Jadi ketika bunda teh suka jadi tiba-tiba marah, tiba-tiba mewek, dan ayah yang maju. Punten kata Bu Maya profesional. Oke? Memberi kasih sayang dan cinta ketika ayahnya berperan sebagai raja tega. Si ayah nggak boleh, aku nggak boleh main, nggak boleh pegang handphone. Sini. Peran kita begitu, handphonenya jangan dikasih. Sini duduk sama bunda. Ya Allah, anak bunda habis marahin ayah ya. Ayah ada begitunya, ayah nih galak, bukan begitu, bukan curhatan jadi ke anak ya. Anak yang mau curhat kita yang curhat. Ayah agak keras ya ngomongnya. Dede pengen banget ya lihat dia udah juga nggak bisa bujuk ayah. Maaf ya, yuk sini nangis sama dia. Jangan dengerin aja, bener ayah teh bener ayah kamu itu tuh bunda ngomong berapa kali bunda nggak nurut, ayah nurut kan kamu nurut sama siapa gitu ya. Jangan pelipur lala, jangan kasih solusi, nggak usah ini aja, nggak usah cuma sekedar mendengar tangisannya, mendengar kekecewaannya itu aja ya, nggak usah mikir ya. Pemilik moralitas dan nurani, supplier femininitas, juga kalau kita bedah ada
Ada buku bagus Bu, namanya Femininitas, karangan Ustadz Adriano Rusfi, psikolog. Ya, Bu Guru boleh, ibu-ibu guru boleh dicari ke bukunya, dan ibu-ibu juga perlu mencari buku online juga banyak. Ya, membangun hati dan rasa berbasis pengorbanan, sang ini sang pembasuh luka. Ya Allah, anak bunda yang lagi sedih. Aduh, itu mulutnya sampai 2 meter ke depan. Lagi kesel ya. Nah, kita pulang sekolah, dilipat. Kumaha sih itu? Diajar di sekolah. Sopan santun kumaha? Jangan begitu. Ya. Apa nih? Visi misi keluarga dan anak-anak, membangun sistem berpikir. Saya sering gaungkan, termasuk di parenting sebelumnya. Bapak, saya sebutkan begitu. Bapak adalah school of thinking anaknya. Kadang-kadang kalau bapak-bapak masuk pakai bahasa Inggris Bu, biar ada gaya, biar ada dengar gitu, ya kan? School of thinking anak-anak bapak ya. Tolong cari tahu bagaimana caranya membangun school of thinking bagi anak-anak bapak, baik anak laki maupun anak perempuan. Maskulinitas, konsultan pendidikan, raja tega, ego dan individualitas. Semua ini insya Allah menjadi bekal yang luar biasa bagi anak-anak ibu untuk masuk ke 7 tahun kedua. Ya, aduh tinggal 6 bulan lagi anak saya 7 tahun. Aduh tinggal sebulan lagi anak saya 7 tahun. Aduh terlambat atau ya enggak. Saya anak-anak sudah dewasa, saya masih mengerjakan PR saya, pola-pola asuh saya yang tidak saya lakukan ketika anak-anak saya masih kecil. Tinggal saya coba kolaborasikan dengan usia mereka. Anak yang kecil, kasih sayangnya saya sudah paham, saya full, dan saya sudah keluar kerja sehingga dia kasih sayangnya full. Anak yang besar, saya masih kerja sampai usia dia 3 tahun. Yang terjadi ketika dia sudah 22 tahun sekarang, bunda bingung. Si adiknya, soalnya dia udah nggak gitu. Mendigoloi Mbak Asna, mendigoloi. Dari udah bukan sama kamu, sama bunda. Saya juga awal ya mendigoloi, saya udah gede mendigitui, ya kan? Tapi di rumah aja, nggak di luar. Saya paham, waktu masih kecil bekal kasih sayang saya nggak cukup, sehingga ketika usia 22 tahun masih nagih dong Bu. Bisa dipahami? Jadi yang butuh pelukan di usia sekarang tuh yang gede. Yang kecil malah udah lebih mandiri. Sini deh, nggak usah Bu, nggak usah malu bunda, aku udah gede bunda. Udah begitu kalau yang kecil, padahal wajahnya masih imut, pengen dipeluk sama saya teh. Tapi yang justru yang butuh pelukan lebih banyak kakaknya, karena tadi dia tidak mendapatkan pelukan itu ketika usia sampai 3 tahun. Oke Bu ya, cukup? Sepertinya ini bicara, saya berapa menit lagi tolong beritahu saya. Sudah ya? Oh, 10 menit lagi. Sebentar ya. Sempat setengah 11 itu sudah sama pertanyaan kan ya? Oh, baik. Siap. Ibu siapkan pertanyaan. Kira-kira apa yang mau ditanyain, apa yang mau dicurhatin, atau apa yang mau disampaikan saja. Ya, nggak usah nanya, disampaikan dan cerita aja maklum, silakan ya. Ini Bu, 0 sampai 7 tahun berbicara golden age itu masa keemasan yang tadi ini ya, agar ketika di usia berikutnya dia punya prinsip hidup, dia tidak mudah terprovokasi, dia tidak mudah untuk menerima amplop dari yang tidak bertanggung jawab, dan mampu mengatakan, oh maaf tidak, ini bukan buat saya, ini bukan milik saya, bawa pulang lagi ya, ini bicara ini ya, di 0 sampai 7 tahun. Bagaimana caranya? Salah satunya ini mainan adik, ini mainan teteh, ini makanan adik, ini makanan teteh. Kalau teteh mau icip makanan adik, teteh bentar bilang dulu ya.
Jangan atu-duaan kamu teh sama-sama anak bunda atau kayak gitu aja direbutan. Enggak, bukan. Tahu, oh iya ini punya adek, jelasin ini punya teteh, ini mainan adek, ini mainan teteh. Apalagi ini baju, udah pastilah itu nggak mungkin bertukar ya. Dan seperti itu dijelaskan. Begitupun dengan teman-temannya. Makanya ketika di sekolah ada program berbagi, ada ibu-ibu di rumah tolong siapkan kuenya 5 kali lebih banyak dibandingkan jumlah yang akan diberikan satu buat teman-temannya. Temannya satu, dia kasih 3 minimal di rumah sudah dibawain. Oke? Supaya akunya tetap dapat, akunya tetap hadir, akunya tumbuh subur. Ya Bu ya? Jangan dia dikasih 1, temennya dia minta lagi, kasih atuh jadi kasihan itu bukan kamu kasih atuh kasih udah tuh gerak cering nih. Salah Bu, salah ya. Solusinya tadi siapkan di tas kita nih, dede masih ada 1, ini bunda bawain khusus buat dede, ada berapa? 1, 2, 3, bunda bikin 5 buat dede. Bisa dipahami ya? Berbaginya jalan, menumbuh suburkan tentang egosentrisnya juga jalan. Jadi dia betul-betul merasa spesial. Itu juga penting Bu. Dia merasa spesial bagi bundanya dan bagi ayahnya. Paham Bu? Siap ya? Nanti program berbaginya ingatkan Bu kepada orang tuanya. Ibu punten kalau punya anak ibu udah disiapin 5 belum? Gitu ya Bu ya? Jangan takut. Jangan takut. Kenapa sih Bu? Pengen ya, makanya bawa 5. Enggak lah ya Allah. Siap. 0 sampai 7 tahun. Anak-anak sebagai pemain, kita sebagai observer. Orang tua hanya memfasilitasi saja, nggak perlu jadi guru, karena perilaku kita, emosi yang terpancar atau terekspresikan oleh kita itu adalah mata pelajaran kehidupan mereka. Aktor. Jadi mereka men-screenshot setiap gerakan-gerakan kita. Itu cukup. Jadi tidak perlu banyak, kalau bahasa guru saya mah nggak perlu banyak nasihat untuk anak-anak usia segini mah, nggak usah sampai ibunya juga malah emosi ya. Cukup dengan perilaku baik yang dia lihat dari diri kita, insya Allah anak-anak kita adalah seorang pembelajar yang tangguh. Oke, sip. Masih ada? Dalam dunia sosial ingat, ketika ada anak orang lain mukul anak kita, nggak usah marah. Budak saha eta saha namina ete sabaraha urang kaditu. Ibu ya geura ibu tinggal nggak usah. Tolong ya. Sampai usia 7 tahun. Yang perlu kita kuatkan adalah jadi pelipur lara bagi dia. Udah itu aja. Ya, tugas ayahnya baru menguatkan, kamu anak hebat, kamu anak kuat, anak ayah, meskipun anaknya perempuan. Nanti dia akan mengolah sendiri bagaimana apa yang harus dia lakukan ketika menemui anak yang seperti itu. Dan satu hal, ajari anak kita untuk berkata tidak. Aku nggak suka dipukul sama kamu. Aku nggak suka makanan aku diambil sama kamu. Aku nggak suka kamu dorong aku. Itu aja yang diajarin. Itu yang ngomong, tapi ayahnya kalau bisa jangan ibunya. Boleh sih ibunya, cuma peran ibunya kan tadi pelipur lara ya. Ayahnya yang raja tega. Harus gitu. Jadi bukan diajarin balas balik, Bu. Ada yang ngajarin balas balik? Pukul deh, bukan, itu bukan solusi. Meskipun itu bisa menjadi solusi untuk beberapa kasus, tapi untuk hal-hal yang seperti itu tadi ajari dia bilang tidak. Makanya ketika ada kita berkunjung ke rumah siapa gitu ya, dikasih kue, ini dia mau, dia bilang nggak mau, nggak usah marah. Mau nggak enak, nggak apa-apa. Paling kita bilang
punten aja sama yang punya rumah, jangan marahin anak kita. Ya punten ibu, maaf ya, Masya Allah, punten aja, cuma gitu doang udah. Ya, karena tadi sampai usia 7, kayak kalau udah 10 tahun ngomong gitu ya harus dikasih tahu atau itu mah. Usia 15 tahun nggak mau, aku nggak suka, maaf, kakak nggak gitu cara ngomongnya. Tapi dimarahinnya, dikasih taunya di balik layar ya, jangan di depan orang lain. Oke? Itu ngomong 10 tahun ke atas juga seru, Bu. Apa yang terjadi? Ada apa di usia 10 tahun ke atas, Bu? Ingat, sosial tumbuh baik sejak usia 7 tahun. Ketika anak ibu masuk SD, sekarang belum masuk SD ya, masuk SD, berinteraksi dengan teman-temannya lebih sering, lebih banyak waktunya. Ketika dia pulang, yang ditanya tadi di sekolah diajarin apa, jangan itu pertanyaannya, oke? Ada PR apa enggak? Jangan itu, mudah-mudahan gak ada PR di sini. Tapi yang ditanya tadi main sama siapa? Ya, tadi main apa? Bunda Maya ini sekolah bukan area bermain. Anak usia TK mah main apa? Seru nggak mainnya? Itu tuh mainnya di sebelah mana yang di dekat kelasnya kakak kelas 3? Bukan. Biarkan dia, kita pancing dia, ya, untuk menguatkan memori dia dan menguatkan pengalaman-pengalaman dia. Karena tadi asam garam kehidupannya kita ikat tuh dengan dialog seperti itu. Sehingga itu kenapa kita ikat dengan dialog seperti itu? Agar disimpan di perpustakaan, otaknya rapi. Kalau rapi, tahu mau nyari buku apa, tahu oh di sini. Buku tentang nabi-nabi di mana? Oh, di sini. Ketika aku menghadapi masalah, ketika udah gede nih, aku menghadapi masalah dengan si A, aduh kayak dulu ya masalahnya tentu waktu dulu aku juga gitu, di mana ya masalahnya memorinya? Oh, di sini. Dirapihinnya dengan cara ngobrol kayak tadi. Seru ya, harus ekspresif ya. Jadi siapa Alif namanya? Asa pernah lihat di Bunda teh anaknya teh ya kalau masalah yang habis dicukur itu bukan kayak gitu Bu ceritanya. Mungkin dialognya sederhana, tapi itu sedang dalam proses merapihkan memori di sini. Kita nggak sadar. Terusnya gini cerita panjang karena dia sedang menarik memori dia tentang kejadian di sekolah. Itu nggak hanya berbicara tentang bagaimana merapikan memori di dalam perpustakaan otaknya, tapi juga sedang belajar untuk menghubungkan satu hal dengan hal yang lain yang disebut dengan berpikir. Kalau ada momen berdialog dengan ayahnya, jauh lebih bagus. Jauh lebih, aduh ayahnya cicingun nyawayah nak suruh parent bagaimana supaya bisa ngobrol sama anak, bukan ngobrol sama handphone atau ngobrol sama temen berbarengan naik motor, mau touring dulu ya lagi libur. Ada nggak yang kayak gitu Bu? Ada yang senyum-senyum berarti ada. Si ayah tegeranya udah mah kerja hari Sabtu Minggu main sama temennya. Itulah permasalahan kedewasaan yang belum tuntas, masih pengen main sama nyeling beda ya. Sudah selesai atau bagaimana? Ternyata masih ada yang lain, tapi kata nanti mudah-mudahan dalam dialog tanya jawab nanti mudah-mudahan ada yang bisa kita angkat lagi ya. Demikian Ibu, terima kasih banyak. Saya Wiwi Novianti dari orang tua dari kelas 2. Ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Naya perihal yang tadi kita bahas tentang fitrah anak dan peran orang tua. Peran orang tua para ayah dan ibu. Bagaimana kita menyikapi untuk anak yang memang sehari-harinya di rumahnya dengan ayahnya itu jauh atau dengan ibunya itu jauh. Termasuk saya mungkin pasangan suami istri yang memang tidak setiap hari ada gitu. Suami saya kerja jauh gitu.
Tapi untuk anak itu memang lebih dekat dengan ayahnya gitu. Karena setiap hari komunikasi. Tapi tentang membahas yang tadi LGBT tadi, ada kekhawatiran yang memang anak kesehariannya dengan ibu pasti ada rasa khawatir tentang LGBT yang tadi, ada rasa khawatir ke kitanya. Nah, bagaimana cara kita menyikapi rasa kekhawatiran itu pada itu sendiri atau orang tua yang memang jauh dari pasangannya, mungkin dari suaminya. Dan untuk peran ibu dan ayah tadi diceritakan bahwa butuh yang kerjasama antara ibu dan ayah. Nah, bagaimana kalau misalkan si anak tersebut memang sudah mohon maaf, ayahnya sudah tidak ada atau ibunya sudah tidak ada atau orang tuanya yang berpisah, bagaimana kita menyikapi supaya anak tetap ada pada energi-energi yang positif dan pada pola asuh yang baik. Ya, laki-laki. Ya. Oke, Bu. Mau ditampung dulu pertanyaannya mungkin ya? Oh, langsung aja. Oh, langsung aja. Iya, baik. Ibu Yumin tentang peran ayah dan ibu untuk yang mungkin ayahnya tidak setiap hari. Jadi seperti yang tadi digambarkan bahwa memang peran keayahan itu bukan daily activity, layaknya peran kebudayaan, ya. Sehingga peran keayahan itu ketika misalnya memang ketemunya, ibu biasanya ketemu sama ayahnya berapa? Sebulan sekali, ada yang 6 bulan sekali bahkan? Ada yang 1 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali. Oh ya, 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Ini juga biasanya ditanyakan oleh ibu-ibu yang suaminya biasanya di laut gitu ya, atau memang kerjanya di luar kota dan sebagainya. Jadi peran ayah itu bukan daily activity, sehingga ketika dia memiliki kesempatan untuk berkumpul dengan anak-anaknya, wayahnya energinya difokuskan buat anak-anaknya. Ya, me time dengan anak ketika ayahnya ada di rumah atau bertemu dengan anaknya. Me time itu ya, tahu ya me time itu apa, Bu? Aktivitas bersama dengan ayah, membersamai anak, bukan nganterin anak atau nemenin, tapi membersamai. Membersamai adalah aktivitas yang dilakukan bersama-sama. Itu, Bu, yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk kalau memang itu dirasa kurang bertemu dengan ayahnya, maka adakan aktivitas-aktivitas yang bisa dikolaborasikan dengan keluarga yang lain. Main bola bareng teman, main bola bareng uak gitu ya, atau hiking jalan-jalan sama aki atau apa. Itu bisa sangat-sangat memberikan peluang untuk tetap memberikan sosok laki-laki, perilaku laki-laki kepada anak laki-laki itu, Bu. Jadi, dan satu sisi sampaikan kepada ayahnya agar peran dia sebagai laki-laki yang muncul. Nah, titip ibunya, titip bundanya, jagain, kan ayah nggak di rumah setiap hari. Kamu kan anak laki-laki, jagain bundanya. Gitu ya, bisa adek, bisa gimana? Bisa, Allahu Akbar, kayak gitu. Akan seperti itu bisa dimunculkan. Makanya beberapa waktu yang lalu saya belajar mengikuti kajian tentang kekuatan akad dalam Islam. Masya Allah, saya baru paham, baru berai betapa akad itu menjadi hal yang sangat penting, menghunjam di dalam dada dan bisa menjadi motivasi dalam diri untuk melakukan sesuatu, termasuk yang tadi. Ada bisa ya, jagain bunda ya? Iya bisa, gimana? Wah, anak ayah hebat, sambil video call misalnya, oke, gak apa-apa. Titip bunda, kayak gitu ya. Mungkin seperti itu, Ibu. Ada lagi, Ibu? Kalau misalkan si
orang tuanya yang sekali kita Kalau misalkan orang tuanya sudah tidak utuh, itu Sudah bercerai dan sebagainya. apakah kita boleh kan kalau misalkan anak di usia sekarang itu banyak sekali bertanya Ya. kenapa ibu hanya ayah saja, kenapa hanya ibu saja? Apakah kita boleh menceritakan kepada anak pada fase usia 0 sampai 7 tahun itu? Ya. Bagaimana cara kita bercerita supaya si anak tidak merasa hanya ada ibu? Apakah akan berdampak kalau misalkan kita menceritakan ke anak yang usia 0 sampai 7 tahun ini? Ya, siap. Kalau bertanya apakah akan berdampak, iya. Jangan berharap tidak ada dampaknya. Ya, satu itu. Tapi yang perlu coba kita olah adalah bagaimana agar dampak itu justru menjadi sekolah kehidupan yang berharga buat anak kita. Jadi jangan berharap nggak ada dampaknya, pasti ada dampaknya. Kecewanya dia, betul? Marahnya dia, betul ya? Gak apa-apa, dan itu haknya dia untuk itu, Bu. Oke? Haknya dia untuk itu, ya. Jadi biarkanlah dia merasa kesal, merasa marah, kecewa dan sebagainya. Ya, yang perlu kita lakukan adalah ketika dia merasa kecewa, iya kan? Iya kan? Akui. Apalagi kalau dia lihat teman-teman yang lain suka diantar ayahnya, ini enggak, betul? Ya, nak, kamu sedih ya? Ya, aku mau pengen ketemu sama ayah. Maafkan bunda ya. Bunda sepertinya nggak bisa untuk hal itu. Bunda, marah nih. Nggak apa-apa, maafkan ya. Jadi pelipurlah ragu. Ya, kalau dia bertanya kenapa ayah pergi, ya memang ayah nggak bisa di sini. Insya Allah nanti Bunda akan cerita ke Bunda ya. Bunda akan cerita. Tapi alihkan langsung, insya Allah yang sayang sama kamu jauh lebih banyak. Ngobrol dulu sama akinya, sama Uwa, sama emaknya, puntennya mang. Punten pisan kalau ya kita bikin agenda, yuk sekali-sekali lah dia merasakan. Jadi nanti enak ngomongnya, ada yang juga sayang kamu sebagai pengganti ayahmu, ada kakek, ada emak, ada seperti itu. Bikin skenario. Memang untuk kasus-kasus orang tua yang bercerai dalam membersamai anak-anak ini, maka keluarga besar itu menjadi supporting yang terpenting bagi mereka. Salah satunya bikin skenario kayak tadi, bikin agenda-agenda seru dengan anak-anak kita, sehingga dia tetap merasakan kasih sayang meskipun bukan dari sosok ayahnya gitu. Begitu ya Bu. Makanya kalau di teman saya punya teman dia pengelola homeschooling, dan homeschooling itu nggak cuma orang tua yang lengkap, tapi juga ada beberapa yang single mother. Salah satu agenda mereka adalah